Marc Marquez akui tengah dalam diskusi kontrak dengan Ducati. Targetkan keputusan besar menjelang musim 2026. Pembalap fenomenal asal Spanyol Marc Marquez kembali menjadi sorotan dunia balap motor setelah secara terbuka mengakui bahwa ia sedang menjalani diskusi kontrak dengan Ducati Lenovo Team terkait perpanjangan kerjasama di MotoGP. Pengakuan ini muncul ketika Marquez tengah fokus mempersiapkan diri untuk musim MotoGP 2026, sekaligus mempertimbangkan masa depan profesionalnya di luar musim yang penuh kejutan dan dominasi besar. Marquez, yang baru saja merengkuh gelar juara dunia MotoGP 2025 setelah dominasi gemilang bersama Ducati, menyatakan bahwa meski pembicaraan mengenai kontrak sudah dimulai, ia tidak ingin terburu-buru untuk menentukan masa depannya. Kami sedang berdiskusi, tetapi saya ingin mempertimbangkan masa depan lebih matang dan mungkin membuat keputusan di pertengahan musim, ujar Marquez selaku juara dunia 7 kali. Himbau latar belakang diskusi kontrak yang belum final. Kontrak Marquez dengan Ducati Lenovo saat ini berlaku hingga akhir musim 2026, tetapi rumor tentang ketidakpastian masa depan kontraknya sudah mulai bermunculan seiring berjalannya regulasi teknis baru di MotoGP yang akan diterapkan pada musim 2027. Aturan baru ini diprediksi akan membawa perubahan besar pada performa motor, struktur tim, dan strategi balap, faktor yang penting untuk dipertimbangkan pembalap top seperti Marquez. Dalam pernyataannya baru-baru ini, Marquez menegaskan bahwa ada beberapa proyek yang kini sedang direncanakan pihak Ducati, dan semua itu perlu dievaluasi sebelum ia memutuskan masa depannya. Kami makin dekat dengan beberapa proyek, dan perlu memutuskan, katanya sambil menegaskan bahwa pembicaraan memang terbuka, tetapi belum ada kesepakatan final saat ini. Dampak kesuksesan 2025 pada negosiasi kontrak. Musim 2025 menjadi salah satu periode paling menonjol dalam karier Marquez. Setelah melalui masa sulit akibat cedera panjang, ia kembali ke puncak dan mendominasi kejuaraan. Marquez mengumpulkan poin tinggi sepanjang musim dan memastikan gelar dunia dengan keunggulan signifikan. Keberhasilan itu tidak hanya mengembalikan namanya ke puncak MotoGP, tetapi juga membuat posisinya sangat berharga bagi Ducati. Tim pabrikan Italia ini mencatat rekor performa luar biasa dan dominasi teknis, serta memperkuat struktur pembalapnya dengan tetap mempertahankan Marquez di tengah komitmen mereka. Namun meskipun performanya luar biasa, Marquez memilih pendekatan hati-hati terhadap perpanjangan kontrak. Ia ingin memastikan bahwa struktur tim, rencana teknis, serta arah proyek Ducati menjelang perubahan regulasi 2027 selaras dengan ambisi dan target pribadinya. Prioritaskan kenyamanan dan strategi tim. Selain pengakuan tentang diskusi kontrak, laporan lain menunjukkan bahwa Marquez telah menempatkan kenyamanan, stabilitas, dan prospek jangka panjang sebagai prioritas utama dalam pertimbangan kontraknya. Menurut sumber lain, pembalap asal Catalunya ini melihat Ducati sebagai tim di mana ia merasa nyaman, cepat, dan semuanya berjalan dengan baik, sehingga tetap menjadi opsi pertama dalam perpanjangan kontrak. Marquez sendiri pernah mengatakan bahwa jika berada di tim di mana ia merasa nyaman dan kompetitif, ia cenderung memilih untuk tetap berada di situ daripada melakukan perubahan drastis, terutama di masa karier yang sudah berada di level elit seperti saat ini. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa meskipun ada rumor tentang kemungkinan hengkangnya dari Ducati, terutama karena adanya perubahan teknis pada musim 2027, keinginan pribadi Marquez adalah tetap bersama Ducati jika kesepakatan yang tepat bisa diraih. Kontrak 2 tahun sebagai opsi utama. Beberapa laporan menyebut bahwa jika perpanjangan kontrak tercapai, hubungan kerja Marquez dengan Ducati bisa berlanjut untuk 2 musim tambahan, yakni hingga akhir 2028. Ini menunjukkan bahwa baik pembalap maupun pabrikan sama-sama ingin mempertahankan kemitraan jangka menengah yang stabil untuk dapat fokus menghadapi tantangan teknis mendatang di MotoGP. Pilihan kontrak 2 tahun juga mencerminkan strategi matang, memberikan cukup waktu bagi Marquez dan Ducati untuk menyesuaikan diri dengan kemungkinan perubahan regulasi pada 2027 tanpa harus membuat keputusan kontrak setiap tahun. Ini memberi rasa aman bagi pembalap dan tim untuk beradaptasi secara strategis bersama. Faktor teknik dan kekhawatiran regulasi 2027.
Salah satu aspek yang membuat negosiasi ini menarik adalah konteks regulasi teknis yang akan diberlakukan di MotoGP pada 2027. Perubahan ini diperkirakan akan memaksa pabrikan dan pembalap menyesuaikan motor, strategi ban, serta pendekatan pengembangan untuk tetap kompetitif. Ducati sendiri telah bekerja soal ini, bahkan sambil mempersiapkan rangkaian motor GP26, sekaligus konsep awal GP27 yang akan mematuhi aturan baru. Marquez tentu melihat ini sebagai pertimbangan penting. Ia ingin memastikan bahwa segala aspek teknis dan tim yang akan mendukungnya di bawah aturan baru itu bisa memberi peluang kompetitif yang maksimal. Dengan bergulirnya diskusi kontrak, hal ini menjadi bagian sentral dari evaluasi masa depannya. Reaksi Ducati dan posisi bos tim. Sementara Marquez bersikap hati-hati, pimpinan Ducati sendiri terlihat optimis tentang kelanjutan kerjasama. Direktur proyek Ducati, Gigi Daliknya, disebut telah menyatakan bahwa pembicaraan kontrak berjalan sangat baik dan kemungkinan perpanjangan sudah semakin kuat, yang bisa diibaratkan hampir seperti 9 dari 10 kemungkinan terjadinya kesepakatan. Pernyataan ini memberi sinyal positif bahwa pihak tim tak hanya ingin mempertahankan Marquez sebagai salah satu bintang utamanya, tetapi juga menghargai kontribusinya yang besar bagi kesuksesan Ducati di MotoGP modern. Persiapan pramusim dan fokus 2026. Sementara diskusi kontrak berjalan, Marquez tidak kehilangan fokus terhadap tugas utama musim 2026. Ia dipastikan akan mengikuti tes pramusim di sirkuit Sepang Malaysia pada awal Februari, yang menjadi momen penting untuk menilai kondisi fisik dan performa pertama setelah pemulihannya dari cedera bahu yang ia alami pada musim sebelumnya. Pemulihan ini menjadi kunci, karena selain membela Ducati, ia juga ingin menunjukkan bahwa dirinya masih merupakan pembalap yang dominan. Marquez bersaudara, dan bayang-bayang dominasi Marc yang menghantui Aprilia. Musim MotoGP 2026 semakin dekat, dan atmosfer persaingan sudah terasa bahkan sebelum lampu start dinyalakan. Jadwal baru yang telah dirilis memastikan bahwa seluruh rangkaian balapan MotoGP 2026 kembali disiarkan langsung oleh Trans7 setiap Sabtu dan Minggu, menghadirkan tontonan utama bagi penggemar balap motor di Indonesia. Namun, di balik kepastian siaran tersebut, satu nama kembali menjadi pusat perhatian pedok dan rival-rivalnya, Marc Marquez. Marc Marquez bukan hanya menjadi magnet utama MotoGP karena statusnya sebagai juara dunia dan pembalap Ducati. Menjelang musim baru, ia juga membuka kembali cerita menarik dari musim sebelumnya, terutama terkait hubungannya dengan sang adik, Alex Marquez. Rivalitas kakak beradik ini menjadi salah satu narasi terkuat MotoGP 2025 dan berpotensi berlanjut di 2026. Marc mengungkapkan bahwa setelah 2 seri awal MotoGP 2025, ia dan Alex sempat melakukan pembicaraan serius, bukan soal strategi tim atau pembagian posisi, melainkan tentang bagaimana mereka akan bertarung satu sama lain di lintasan tanpa merusak hubungan keluarga. Kesepakatan itu sederhana, tetapi penuh makna. Saat balapan dimulai, tidak ada saudara, tidak ada kompromi, hanya 2 pembalap yang mengejar kemenangan. Namun setelah garis finish dilewati, mereka kembali menjadi kakak dan adik. Kesepakatan tersebut terbukti efektif. Sepanjang musim, Marc dan Alex kerap terlibat duel ketat, saling menyalip dan memberi tekanan, tetapi nyaris tidak pernah terlihat manuver berbahaya yang berujung insiden. Bagi Marc, kedewasaan mental inilah yang membuatnya tetap fokus dalam perburuan gelar, sementara Alex berkembang pesat sebagai pesaing serius, bukan sekedar adik dari Marc Marquez. Masuk ke MotoGP 2026, kisah ini menjadi landasan psikologis penting. Marc tidak lagi sekedar pembalap agresif yang mengandalkan naluri, melainkan figur berpengalaman yang memahami manajemen emosi, rivalitas, dan tekanan, faktor yang seringkali menentukan nasib gelar juara. Namun, cerita MotoGP 2026 tidak berhenti pada Marquez bersaudara. Efek kehadiran Marc Marquez ternyata jauh lebih luas, bahkan dirasakan langsung oleh tim-tim rival. Salah satunya yang paling vokal adalah Aprilia. Dalam laporan juara.net, Aprilia secara terbuka mengakui bahwa selama Marc Marquez masih berada di lintasan, peluang mereka untuk menang terasa jauh lebih sulit. Pernyataan ini bukan sekedar keluhan, melainkan refleksi realistis dari situasi kompetitif MotoGP saat ini.
Ducati dengan Marc Marquez dianggap sebagai paket nyaris sempurna, motor kompetitif, struktur tim solid, dan pembalap dengan insting juara yang belum luntur. Aprilia sebenarnya bukan tim yang lemah. Dalam beberapa musim terakhir, mereka menunjukkan kemajuan signifikan, baik dari sisi pengembangan motor maupun kualitas pembalap. Namun setiap kali mereka mulai menemukan momentum, kehadiran Marc Marquez kerap menjadi tembok besar yang sulit ditembus. Bukan hanya soal kecepatan 1.8, tetapi konsistensi Marc dalam mengelola balapan dari awal hingga akhir. Menurut pihak Aprilia, Marquez memiliki kemampuan langka untuk mengubah jalannya balapan. Bahkan ketika tidak mulai dari posisi terdepan, ia tetap mampu mengontrol ritme lomba, memaksa lawan mengambil resiko lebih besar. Di titik inilah banyak pembalap dan tim lain justru kehilangan peluang, entah karena kesalahan sendiri atau tekanan mental yang meningkat. Situasi ini membuat MotoGP 2026 diprediksi akan kembali diwarnai oleh perang psikologis, bukan sekedar adu kecepatan. Aprilia, Yamaha hingga KTM dituntut bukan hanya mengembangkan motor yang lebih cepat, tetapi juga menemukan cara untuk mematahkan dominasi mental Marquez. Tanpa itu, mereka beresiko kembali berada di posisi mengejar. Bagi Marc sendiri, tekanan yang datang justru dianggap sebagai motivasi. Ia sadar bahwa setiap tim kini menjadikan Marquez patokan utama. Jika Marquez bisa dikalahkan, maka peluang menang terbuka lebar. Namun jika tidak, balapan seringkali berubah menjadi pertarungan memperebutkan posisi kedua. Menariknya, Marc tidak pernah mengklaim dirinya tak terkalahkan. Ia justru berulang kali menegaskan bahwa target utamanya tetap sederhana, yaitu bertarung untuk gelar juara dunia. Tidak lebih, tidak kurang. Filosofi inilah yang membuatnya tetap berbahaya. Ia tidak terobsesi mendominasi setiap sesi, tetapi selalu hadir kuat ketika poin-poin krusial diperebutkan. Dengan jadwal MotoGP 2026 yang sudah ditetapkan dan siaran langsung yang kembali menemani akhir pekan penggemar tanah air, musim depan menjanjikan cerita besar. Duel saudara Marquez yang makin matang, tekanan berat yang terus menghantui rival-rival Ducati, serta upaya Aprilia dan tim lain untuk mematahkan bayang-bayang Marc Marquez. Satu hal yang pasti, selama Marc Marquez masih berada di lintasan, MotoGP tidak hanya tentang balapan motor, tetapi tentang strategi, mental, dan bagaimana mengalahkan sosok yang telah menjelma menjadi tolak ukur kejuaraan itu sendiri. Dalam pengakuan yang mengejutkan namun penuh strategi,